Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara pengakses Facebook terbesar di dunia. Indonesia juga menempati urutan kelima pengguna Twitter terbesar. Tidak heran penyebaran informasi sangat pesat, meski tidak sedikit informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax. Berawal dari cekcok di media sosial, dua gadis remaja berkelahi di sebuah tanah lapang. Pertengkaran mereka kemudian ditangani oleh pihak kepolisian. Media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Idealnya, media sosial menjadi sarana komunikasi, sharing ide, kolaborasi, kerjasama, dan wahana untuk presentasi diri. Namun pada kenyataannya, media sosial saat ini telah berkembang, bukan hanya sekedar menjadi sarana komunikasi, melainkan menjadi sarana ekspresi dan aspirasi bagi semua lapisan masyarakat. Saat ini terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, atau setara dengan 64%. Dan 160 juta diantaranya atau 60% merupakan pengguna media sosial. Ini artinya penduduk Indonesia termasuk penduduk yang aktif dalam menyuarakan aspirasi dan ekspresinya di media sosial, termasuk masyarakat Kota Manado. Sebagai masyarakat yang multikultur dan multireligi, masyarakat Kota Manado termasuk aktif dalam menyuarakan aspirasi dan ekspresinya di media sosial. Yang mendorong saya, Muhammad Faiz Ardafi Umar dari MAN Model 1 Plus Keterampilan Manado, untuk mengetahui lebih jauh tentang moderatisme versus radikalisme, sebuah analisis peran media sosial di daerah minoritas Muslim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi terhadap konten dan postingan serta komentar yang diberikan. Dan inilah proses penelitian saya dalam menelusuri perang media sosial di daerah minoritas Muslim. Saya memulai penelitian ini dengan mengobservasi konten-konten dan postingan-postingan media sosial yang ada pada platform Facebook. Lalu saya mengelompokkan jenis postingan menjadi postingan yang moderat dan radikal. Untuk memperoleh informasi dari pemerintah terkait, saya mengunjungi dua kantor kelurahan yang ada di Kecamatan Tuminting, Kelurahan Islam dan juga Kelurahan Sumompo. Selanjutnya, untuk memperoleh tambahan informasi untuk memperkuat penelitian saya mewawancarai perwakilan siswa-siswi dari MAN Model 1 Plus Keterampilan Manado untuk menelusuri tentang perang media sosial di daerah minoritas Muslim dari pandangan generasi milenial. Tak lupa juga saya mewawancarai salah seorang guru di MAN Model 1 Plus Keterampilan Manado untuk mendapatkan tambahan pemahaman dan juga untuk memperkuat proses penelitian saya. Ya, menurut pendapat saya, untuk bermedia sosial yang baik, yang pertama kalau untuk siswa, utamanya adalah tuntunan dari orang tua, karena luar biasa informasi-informasi yang ada di media sosial ini. Karena kalau tidak ada tuntunan dari orang tua, maka bisa jadi anak tersebut itu akan kehilangan kendali untuk bermedia sosial dengan baik. Setelah melalui proses penelitian yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa keberadaan media sosial dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan. Munculnya perang media sosial antara moderatisme versus radikalisme terjadi karena ulah beberapa oknum saja dan di waktu tertentu saja. Perang
media sosial antara moderatisme versus radikalisme seringkali terjadi saat momentum politik, namun dibumbui dengan urusan keagamaan sehingga semakin meruncing. Penyebab terjadinya perang media sosial diantaranya kebebasan bermedia sosial yang tanpa batas dan bertebarannya isu-isu dan platform radikal di media sosial, sehingga pengguna media sosial mudah terprovokasi oleh isu dan berita bohong. Pemerintah sudah memiliki formula yang tepat dalam meredam perang media sosial jika suatu waktu hal tersebut terjadi di kota Manado, yaitu dengan memperbanyak edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat melalui forum-forum seperti majelis taklim, pengajian, acara rukun, dan lain sebagainya tentang bahaya media sosial yang bebas nilai, apalagi tentang pengaruhnya pada perilaku generasi muda. Demikian video penelitian saya Muhammad Faiz Ardafi Umar dari Manado untuk Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.